Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Ari Budiawan, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri Tagran Kabupaten Magetan. Kali ini saya bersama dengan Ibu Oktavia Mahasari yang mengajar mata pelajaran konsentrasi keahlian di Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri Tagran. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan Ibu Oktavia Mahasari. Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam Pak Didi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Pak Siti. Alhamdulillah jika kabar Ibu baik, kabar saya juga baik Bu hari ini. Hari ini kita akan mengadakan observasi ya Bu. Iya Pak Didi. Sebab nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Baik Pak Didi. Adapun tujuan dilakukannya supervisi atau observasi kelas ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswanya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ini, boleh ya? Boleh. Oke. Pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, ada 2 tujuan yang harus dicapai siswa, yaitu yang pertama melakukan kegiatan diskusi dan presentasi. Siswa dapat memahami konsep dan cara konfigurasi dari NAT. Terus yang kedua, melalui kegiatan praktikum, siswa dapat menerapkan dan melakukan konfigurasi NAT. Oke, jadi ada 2 tujuan pembelajaran ya Bu yang ingin dicapai. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Oke, untuk area pengembangan yang ingin saya capai yaitu di pengetahuan dan keterampilan siswa Pak. Untuk aspeknya pengetahuan, saya ingin siswa dapat memahami konsep dari NAT itu, terus mulai dari definisi, fungsi, cara kerja, dan cara konfigurasi melalui kegiatan diskusi kelompok. Untuk aspek keterampilan itu, saya ingin siswa dapat melakukan konfigurasi dan pengujian NAT melalui kegiatan praktikum serta melakukan presentasi hasil praktikum. Mereka membuat laporan, PowerPoint. Baik, jadi area yang ingin dicapai yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan siswa ya Bu ya. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, kira-kira strategi atau rancangan pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu terapkan dalam kegiatan pembelajaran ini? Untuk strategi yang saya gunakan, pembelajaran diferensi berdasarkan gaya belajar siswa dan integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan membagi kelompok berdasarkan gaya belajar mereka. Untuk model pembelajaran, saya menggunakan model pembelajaran berbasis project based learning. Untuk metodenya, saya akan menggunakan diskusi kelompok, penugasan, dan praktek, serta presentasi kelompok. Oke, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas yaitu dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran project based learning dengan metode diskusi kelompok, penugasan, praktikum, dan presentasi kelompok. Benar begitu ya Bu? Iya, benar sekali Pak Didi. Baik, lalu bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di kelas nanti? Untuk media pembelajarannya itu sendiri, saya menggunakan beberapa media pembelajaran Pak. Di antaranya ada handout, materi cetak, dan scan barcode untuk video tutorial YouTube. Lalu ada scan barcode handout digital menggunakan Flipbook. Lalu ada LKPD dan PowerPoint. Oke, luar biasa sekali Bu media yang digunakan berbasis digital ya. Iya Pak Didi. Lalu kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut?
Saya akan melakukan pembelajaran tersebut pada hari ini jam 5 sampai jam 6 di kelas 12 TKJ 12 TKJ 2. Oke, jadi pembelajaran akan dilaksanakan hari ini jam ke-5 sampai 6 di kelas 12 TKJ 2. Nanti saya akan datang ke kelas Ibu dan melakukan observasi kelas dan akan melihat serta mencatat hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Dan nanti setelah Ibu melakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik dari calon guru penggerak. Baik Mbak Didi, siap sekali. Sebelum kita mengakhiri percakapan ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Oke, dari percakapan hari ini saya akan mendapat gambaran terkait kegiatan pembelajaran yang saya akan lakukan seperti media yang saya akan gunakan, lalu metode atau strategi seperti apa yang saya akan gunakan sehingga saya bisa mempersiapkan mulai dari sekarang. Baik, terima kasih Bu Maya atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai jumpa hari ini di kegiatan supervisi kelas ya Bu, nanti jam ke-5-6 saya akan ke kelas Ibu di kelas 12 TKJ 2. Saya akhiri Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu untuk memimpin doa dulu yuk. Ketua kelas, siapa yuk? Siap gerak, doa mulai. Udah ya, gimana keadaan hari ini kalian? Apakah baik-baik saja? Ada yang nggak masuk? Siapa ya? Rizky. Oke, biar lebih jelasnya saya absen terlebih dahulu ya. Oke. Desti ada? Deswita? Oke, dijawab ya. Dia? Oke. Dian? Ervita? Evandra? Gak ada ya. Fahrizal? Fajar? Farid? Feni? Fitrianto? Gasar? Gasa? Oke. Habib? Hani Pristi? Hendi? Ilyas? Ilma Fitria? Kaila? Latifa? Laila? Maisa? Melinda Krista? Muhammad Abdul Aziz? Muhammad Budi? Muhammad Rizky gak ada ya? Oke. Apa keterangannya? Sakit ya. Sakit apa? Tipes. Sudah dijenguk belum? Sudah. Oke. Nabila? Nadia? Nagita Nur? Oke. Naila? Nanda Putri?
Natasha, Naufal, Nasri, oke. Nia Putri, oke. Berarti ada 3 ya. Fahrizal, iya ya Fahrizal, iya yang nggak masuk tadi ya, sama Rizky Muhammad Rizky ya. Oke. Sebelum mengawali kita masuk ke materi, biar kalian semangat, coba berdiri semua yuk, kita ice breaking dulu yuk. Ayo, Gaza berdiri yuk. Gitu. Oke, untuk ice breaking nanti kita 1 kepala ya, 2 telinga, 3 hidung, 4 kita tegak biasa, berarti nanti 5 tepuk. Oke ya, konsentrasi ya, ben gak Ilyas gak tidur aja ya, ben gak ngantuk ya Yas. Oke, kita mulai ya. 3, ayo kita masih coba dulu ya. 3, yuk. 4, 1, 2, 3, 5. Oke. Ini kita masih mulai, masih coba dulu ya. Yuk kita mulai ya. 1, 3, ayo 3, nanti 3, ayo. 2, 5. Oke, mulai lagi ya. 5, 2, 1, 3. Ayo, bingung kabeh. 4. Oke, saya rasa udah cukup semua ya. Udah semangat, terutama Ilyas ya Yas ya. Semangat ya Yas ya. Oke, udah silakan duduk kembali ke tempat duduk. Terus kita masuk ke materi ya. Oke. Sebelumnya ada yang tahu tentang apa itu NAT? Nah, masuk NAT keramik. Nah ya, untuk NAT yang kepanjangan dia Network Address Translation. Oke, kita naik dulu. Ini untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Untuk yang pertama, melalui diskusi kerja praktek peserta didik dapat memahami konfigurasi NAT dengan benar. Terus yang kedua, melalui diskusi dan kerja praktek peserta didik dapat menerapkan konfigurasi dari NAT. Oke, itu ya untuk tujuan pembelajaran kita tentang NAT. Ada yang sudah pernah ke Bali? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Banyak yang sudah ya? Oke, untuk ke Bali biasanya di sana ada apa aja? Oke, di sini kita ada di Bali, biasanya kita ketemu turis ya. Kalau yang turis ini dari mana ini? Oke, ada yang dari Jepang. Terus ini dari mana ini? Oh, ini Taiwan ya, Taiwan ya. Terus yang di sini ada ini ya, ada mbak-mbak ini ya. Lalu bagaimana agar turis lokal ini bisa berbicara dengan turis asing tersebut? Benar, jadi kita bisa menggunakan jasa guide atau penterjemah bahasa. Hal ini sama dengan fungsi NAT, yaitu penterjemah atau mentranslasikan IP lokal menjadi IP publik. Nih, untuk konsepnya sendiri, untuk gateway berarti Network Address Translation adalah dia suatu metode untuk menghubungkan lebih dari satu komputer ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP dengan cara mentranslasikan IP private menjadi IP public. Ya, itu konsep dari NAT.
Biar lebih paham lagi, di sini ada lembar kerja peserta didik ya, LKPD sama handout ya. Ini ada 2. Silahkan nanti dibaca ya. Sebelum saya ngasihkan ini sama kalian, saya bagi kelompok dulu ya, maaf. Oke, untuk kelompok 1 biar kita mudah gini aja ya. Oke, untuk kelompok 1 Ervita ada. Oke, berarti sini ya, kelompok 1 ya, Ervita, dia. Coba kelompok 1 berarti pindah sini. Coba, ayo. Berarti Ervita, dia sama Aziz, terus Fitria sama Nabila. Yuk. Coba. Ini kan sudah saya bagi ya kelompoknya. Terus kelompok 2 Disti, Dian, Nia, Hendy sama Naufal. Itu kelompok 2. Kelompok 3 Natasha, Latifa sama Ima, Ilyas sama Mahesa. Jadi sesuai nih 1, 2, 3 gitu ya. Oke. Ayo dan silahkan berpindah. Kelompok 3 tadi. Kelompok 4 Melinda, Nagita sama Gasar sama Naria, Fajar. Kelompok 5 Deswita, Hani, Nanda, Budi, Habib, Nadia. Kelompok 6 Kaila, Laila, Feni sama Farid. Yuk. Dan cari kelompoknya. Nasri kelompok 6. Oke, silakan cari tempat duduk. Sudah dapat tempat duduk. Kelompok 1 ya. Oke, saya bagi ya. Kelompok 2 kelompok 3 kelompok 4 kelompok 5 kelompok 6 ya. Ini kelompok 6. Ini ada lembar diskusi atau lembar kerja peserta didik untuk kalian. Nanti silakan ditulis nama kelompok kalian masing-masing ya, yang sudah saya bagi. Terus ini di sini ada langkah kegiatan, pelajari materi yang di-share ya. Berarti untuk ini yang B pengamatan. Berarti untuk pengamatan ini kalian. Terus yang dibalik silakan dilihat dulu. Dibaliknya itu ada soal ya, amatilah gambar ilustrasi network atau NAT, kemudian diskusikan. Berarti untuk nomor 1 nanti silakan kalian ditulis di sini ya. Terus untuk nomor 2 itu tuliskan langkah-langkah konfigurasi, dan nomor 3 tuliskan langkah-langkah juga penguji konfigurasi NAT. Itu untuk 2 dan 3 kalian silakan nanti dipresentasikan ya, presentasikan itu nanti boleh berupa laporan atau tutorial ya, boleh PDF atau video, pokoknya nanti dipresentasikan salah satu maju ke depan untuk presentasi ya, gitu. Jelas? Oke, silakan
dikerjakan ya. Kalau nanti kalian setelah presentasi nanti kemungkinan nanti kita praktekkan ya. Oke, yuk silakan dikerjakan. Udah. Oke, masuk ya. Sudah ya? Ya. Oke, silakan dipelajari dengan kelompok kalian. Baca, tulis dan pelajari. Yuk, dibaca ya. Silakan. Yuk, Pak, isi videonya. Oke. Ya, gini ya, kelompok kalian nggak bawa handphone, berarti kalian belajarnya seperti yang nanti kita tadi ya. Terus ini untuk gambarnya, terus ini ya, silakan dipahami untuk kalian. Silakan dibaca dulu, ya. Salah satu dibaca aja, dua per tiga dibaca. Ya. Sudah? Belum. Kelompok ini sudah belum? Belum. Oke, silakan dikerjakan. Yuk. Sudah? Belum? Ada kesulitan? Mana yang kesulitan? Kak Bobo. Ini di sini ada yang kesulitan? Kamu kita. Oh, sulitnya kan? Oke. Mungkin paketan datamu habis. Coba dicoba lagi. Yang mana dulu sing di-scan yang mana? Yang video. Oke, video yuk. Ayo. Oh, sudah ya? Oke. Mungkin tadi jaringannya ya. Nah, sini sama, scan ya? Oke. Sudah bisa? HP ini nge-hang wih paling. Kebanyakan TikTok wih ya. Coba ganti punya temen nih. Oke. Ceto belum keluar ya. Yuk. Udah ya, silakan dipelajari dulu. Ini ada kesulitan enggak ya? Kalau nggak muat kasih belakang aja nggak apa-apa. Ya. Terus ini ada kesulitan nggak? Nggak ya? Oke. Pakai ya. Udah? Nanti kalau sudah ya, kalau sudah salah satu kelompok ya, salah satu kelompok untuk ketuanya aja ya, ketua kelompoknya untuk ambil router dan kabelnya kita praktek ya. Yuk silakan sambil nanti dikerjakan. Yuk, ayo perwakilan kelompok kalian. Yuk silakan diambil. Yuk silakan nih ambil. Nanti kita praktek NAT ya. Ayo kelompok sing belakang, kelompok 6 ayo. Bentar ya, sambil kalian untuk nyalakan routernya. Untuk Ether 1
itu berarti kabel biru. Terus untuk yang 3 ya, 3 yang pendek. Ya, ether ya 1 dan 3 ya, ether satunya yang biru. Oke, untuk hari ini kita praktikum konfigurasi pengujian NAT ya. Untuk gateway-nya kita ini ya, 192.168.98.1 ya. Ether satunya tuh X absen kalian plus 10 ya, itu ya. Terus ini nanti berarti kalian harus connect ke internet ya, buka website. Terus setelah itu tugasnya nanti boleh kalian dibikin video, boleh file PDF, boleh PowerPoint. Pokoknya nanti kalian untuk presentasi senyaman dan se-enjoy kalian. Oke, udah. Kalau sudah silahkan dikerjakan. Yuk. Intinya kalian connect ke internet. Satu ya, nomor 1 juga. Ini ya, masih berproses ya. Ya. Sudah bisa. Coba dilihat di web browsernya. Oke, itu. Oh ya, bisa ya. Ini. Lah, yang terduanya kan iki gak mau pasang ngene PC. PC-nya coba dipasang. Yo sesuai 3 apa 2? Oke. To di refresh kan. Yo. Udah ya, bisa ya. Ini bisa. Oke. Ini sudah. Sudah bisa. Bisa ya. Mungkin ada yang nggak bisa. Sudah connect semua ya. Kalau sudah bisa semua ya, untuk tugasnya silahkan kalian dibikin laporan praktikum ya, terus nanti kita presentasikan. Oke. Sudah ya? Sudah. Oke. Coba di bikinan Word, dibuka Wordnya, nanti buat di laporan. Ini absennya nomor berapa? 20. 18. Terus 22. Terus 32. 17. Ini sudah? Sudah. Connect internet sudah bisa? Oke. Kalau sudah bisa connect ke internet berarti buka web browser atau YouTube?
kelompok 1 berarti ini sudah bisa ya. Yuk, kelompok 1 tadi juga sudah ya? Bisa connect ke internet ya? Ya, oke. Ini sudah selesai semua ya? Oke. Ada yang sudah siap untuk presentasi? Oke, kelompok 1. Untuk kelompok 1 kelompoknya Ervita. Yuk. Dia, Aziz, Fitria, Nabila. Yuk, silakan maju. Yuk, silakan untuk perkenalan diri terlebih dahulu ya untuk kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan di sini kami dari kelompok 1 dan perkenalan dulu dari saya Ervita Auliasari. Nama saya Nabila Restu Hayuning Tias. Saya Dia Ainun Tias. Saya Fitrianto. Dan operator kami ada Muhammad Aziz. Dan di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang configuration NAT. Next. Nah, untuk langkah-langkah konfigurasi dan penguji NAT, yang pertama, kalian membuka Winbox, klik refresh, tunggu sampai muncul MAC address, lalu klik MAC address. Terus selanjutnya beri nama Ether 1 dan Ether 2 dengan nama Ether 1 ISP dan Ether 2 LAN dengan klik double klik. Terus selanjutnya ada konfigurasi IP address Ether 1, Ether 2 dengan klik IP address, klik isikan IP Ether 1 dan pilih interface, klik OK. Next. Selanjutnya konfigurasi DNS server dengan cara klik IP DNS, isikan server 8.8.8.8, klik OK. Keenam, konfigurasi gateway dengan klik IP, klik routers, klik plus, isikan gateway-nya. Ketujuh, konfigurasikan NAT dengan cara klik IP, firewall, net, klik plus, klik action, pilih mesh squared, klik OK. Selanjutnya, buat DHCP agar laptop klien dengan langsung mendapatkan alamat IP secara otomatis. Pastikan laptop sudah terhubung ke internet. Untuk melakukan pengujian apakah NAT sudah berhasil dikonfigurasi, lakukan langkah berikut. Sudah? Berikut contoh berhasil konfigurasi NAT dan berhasil browsing ke website. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau memberikan pertanyaan? Ayo, ada yang bertanya? Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. IP public adalah jenis alamat IP yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat seperti komputer dalam jaringan internet. Oke. Udah? Oke. Tidak ada pertanyaan lagi? Oke, silakan duduk. Cukup sekian dari kelompok kami. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 1 ya. Untuk kelompok 1 bagus ya. Terus selanjutnya yuk untuk kelompok 2. Yuk, kelompok 2. Siapa yang mau jadi moderatornya?
Yuk silakan dimulai untuk presentasinya. Ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami berupa video. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami, saya Dian Francisca, Saya Nia Putri Ramadhani. saya Desti Rahmania Putri. Saya Novel Dewa. Saya Hendy. Selamat menyaksikan video hasil diskusi kami. Kali ini kita akan melakukan konfigurasi basic standar, yaitu kita akan melakukan konfigurasi dengan skema IP ISP saya adalah segmen 3, kemudian IP lokal saya akan membuat dengan IP 192.168.5.1. Oke, kita langsung saja. Apa saja yang diperlukan? Yang pertama kita memerlukan router mikrotiknya, kemudian kita perlukan kabel koneksi jaringan, kemudian kita perlukan adalah aplikasi Windows. Oke, kita langsung buka saja Windows-nya. Nah, di sini kita refresh, sudah terbaca. Nah, kita bisa akses berdasarkan MAC address ataupun IP address. Kita bisa. Oke, di sini saya akses dari IP saja. Nah, untuk password defaultnya yaitu adalah admin, kemudian passwordnya adalah kosong. Oke, kita connect. Nah, ini adalah router mikrotik yang masih fresh. Jadi dari pabrik ada seperti ini. Untuk melakukan konfigurasi, alangkah baiknya kita remove terlebih dahulu konfigurasi yang ada di dalam mikrotik ini. Kita klik remove konfigurasi. Ini bisa kita close, kita buka dulu. Kita refresh. Nah, sekarang sudah terreset karena tanda IP-nya ada 88, yaitu IP-nya dari mikrotik sekarang sudah menjadi 000. Kita klik saja, kemudian kita konekkan. Sekarang kita sudah masuk dan posisinya masih kosong semua. Langkah pertama, kita akan memberikan interface terlebih dahulu atau pengenalan di masing-masing Ethernet-nya. Oke. Nah, Ethernet 1 ini akan saya fungsikan sebagai supply internet saya atau yang akan saya tanam IP dari ISP. Apakah itu wajib di Ethernet 1? Tidak. Apabila di mikrotik teman-teman mengalami kerusakan di Ethernet 1, boleh dipindah di Ethernet berapapun. Oke, di sini saya taruh di Ethernet 1. Ini saya beri nama agar tidak lupa. ISP, dan play. Oke. Nah, R ini tandanya apa? R ini adalah tandanya running atau Ethernet tersebut terpasang sebuah kabel. Untuk melakukan konfigurasi ini, maka kita memerlukan dua buah kabel. Yang pertama adalah Ethernet 1, yaitu kabel dari ISP atau untuk supply internet kita. Yang kedua adalah Ethernet 2 atau kabel lokal kita dari laptop atau dari switch ke mikrotik kita. Oke, jika sudah, sekarang kita akan tanam IP-nya. Kita masuk ke dalam IP, kemudian address. Nah, di sini kita plus saja. Kita plus, nah kita masukkan IP-nya tadi adalah segmen 3, 192.168.3. Contohnya saya masukkan adalah 6. Nah, jangan lupa masukkan net plus-nya. Saya masukkan /24. Oke, ya sudah. Kita pilih Ethernet 1 interface-nya karena kita taruh IP ini Ethernet 1. Oke, kita klik play. Network-nya akan reset otomatis. Kemudian kita klik OK. Nah, address sudah, internet sudah, kita masuk ke dalam IP, kemudian kita masuk ke dalam DNS. Kita masuk DNS. Nah, di sini name servernya kita isikan DNS Google saja, nggak apa-apa. 8888. Kemudian kita checklist kalau remote request. Oke, checklist, kemudian kita apply dan oke. Kemudian jangan lupa kita harus masukkan yang namanya gateway-nya. Oke, kita masuk ke dalam IP, kemudian masuk ke dalam menu root. Nah, di sini kita plus saja. Kita plus, nah gateway ini kita isi 192.168.3.1. Ini adalah gateway dari ISP saya. Ya sudah, klik play dan klik OK. Nah, ini sudah masuk gateway-nya ke kabel. Oke, sekarang coba kita tes. Kita ping
ke internet ya. Ternyata sudah masuk koneksi, artinya port 1 kita sudah terkonek dengan internet. Kita sudah bisa ping ke gateway. Coba kita ping google.com. Nah, sudah bisa ya pakai DNS. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi. Nah, apa untuk konfigurasi NAT? Konfigurasi NAT artinya kita akan mengirimkan internet kita dari Ethernet 1 menuju ke Ethernet 2. Artinya jaringan lokal kita bisa terhubung dengan internet. Nah, langkahnya bagaimana? Kita masuk dulu ke dalam interface. Kita ulang lagi dari interface-nya. Nah, ini kita beri nama terlebih dahulu untuk Ethernet 2-nya. Kita beri nama, contohnya kita play, oke. Nah, jika sudah, bagaimana caranya? Kita masukkan ke dalam IP kemudian address. Di sini kita harus tanam dulu sebuah IP address di Ethernet 2. Oke, kita plus. Nah, di sini kita masukkan IP-nya. Tapi syaratnya adalah 5.1 untuk lokalnya. Nah, kita masukkan ya di address. Kita plus. Kita masukkan 192.168.5.1. Jangan lupa slash-nya, type mas ya. Ya sudah. Nah, ini kita pilih jangan di Ethernet 1 karena kita akan tanam ini di Ethernet 2 atau di jaringan LAN kita. Ethernet 2, jika sudah kita apply, kemudian oke. Nah, sekarang kita sudah punya IP di Ethernet 2. IP di Ethernet 2 ini fungsinya adalah untuk gateway si klien kita, gateway di jaringan lokal kita. Jika sudah seperti ini, apakah sudah bisa terkoneksi dengan internet? Belum. Oke, ya sudah, kita masuk lagi ke dalam IP, kemudian kita masuk ke dalam menu firewall. Nah, di sini kita masuk ke dalam menu tab NAT. Ya, di NAT ini masih kosong, tidak ada konfigurasi. Bagaimana caranya? Kita klik plus, kemudian kita pilih di dalam tab action. Di sini kita pilih masquerade. Nah, masquerade ini fungsinya apa? Masquerade ini fungsinya adalah dia akan mentransfer koneksi internet dari ISP menuju ke WAN. Artinya jaringan kita bisa terhubung dengan koneksi internet dengan IP yang kita miliki, yaitu IP segmen 5 dengan gateway-nya adalah 5.1. Oke. Dan kita apply dan kita oke. Nah, sekarang coba kita buktikan. Kita akan setting laptop saya ini dengan menggunakan IP segmen 5. Kita masuk ke internet, cek ada laptop option. Nah, ini kita setting TCP IP 4. Masukkan IP-nya 192.168.5. deh untuk contohnya. Subnet yang kita masukkan, gateway-nya berapa? Gateway-nya adalah IP yang kita tanam di Ethernet 2.192.168.5.1. Biasanya kita masukkan di address Google nggak apa-apa. 888. Ya sudah, kita klik oke, ya kita close saja. Nah, sekarang kita lihat nih, masukkan internetnya. Nah, langsung terkoneksi ya, sudah bisa internet. Nah, ternyata sudah bisa untuk melakukan internet di IP lokal kita. Oke, nah sampai sini ini sudah berhasil. Coba untuk memastikan kita cek lagi lewat command prompt. Coba kita ping ke gateway-nya ya. Ternyata bisa. Coba kita ping ke IP 3. Nah, bisa kan? Padahal IP kita adalah IP config adalah 5.5, tapi kita sudah bisa ping ke IP 3.1. Oke, ini adalah konfigurasi basic atau konfigurasi pada router MikroTik. Cukup mudah bukan? Saya rasa video untuk kali ini cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya untuk konfigurasi NAT yaitu dengan buka Winbox, klik connect, setting IP address, setting DNS, setting gateway, setting NAT, buka DHCP server, lakukan pengujian dengan membuka website. Jika berhasil maka kita dapat browsing atau membuka website dengan internet.
Sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan? IP lokal atau yang disebut juga dengan IP privat adalah alamat IP yang digunakan dalam jaringan lokal atau internal yang bersifat pribadi dan terbatas pada suatu lokasi. Sudah jelas ya? Oke. Tutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk beri aplaus untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2 lebih ditingkatkan lagi ya, bagus ya. Kalau video biasanya kalian lebih paham ya. Terus untuk selanjutnya kelompok 3, yuk untuk presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang laporan praktikum NAT dengan anggota saya Natasha Agustina, saya Latifah Rizky, Maisha, saya Ima Fitria, saya Ilyas. Cara laporan praktikum NAT dilakukan dengan cara pertama, buka Winbox, klik refresh, tunggu sampai muncul MAC address, lalu klik MAC address, klik connect. Kedua, beri nama Ether 1 dan Ether 2 dengan nama Ether 1 ISP dan Ether 2 LAN dengan cara klik internet, double klik Ether 1, isi name Ether 1, klik OK. Untuk Ether 2, double klik Ether 2, isi name Ether 2 LAN, klik OK. Konfigurasi IP address Ether 1 dan Ether 2 dengan cara klik IP address, klik plus, isikan IP address 1 dan pilih interface-nya Ether 1, klik OK. Lakukan tersebut juga untuk pada Ether 2. Konfigurasi DNS, klik IP DNS, isikan server 8.8.8.8, klik OK. Konfigurasikan gateway dengan cara klik IP, klik routers, klik plus, isikan gateway 192.168.3.1. Konfigurasikan NAT dengan cara klik IP, firewall, klik NAT, klik plus, klik action, pilih masquerade, klik OK. Buat DHCP agar laptop klien dapat langsung mendapat alamat IP secara otomatis. Klik IP, DHCP server, DHCP setup, klik next sampai sukses, klik OK. Pastikan laptop terhubung ke internet. Untuk melakukan pengujian apakah NAT sudah berhasil dikonfigurasi, lakukan langkah berikut. A. Di menu Mikrotik, klik New Terminal, klikkan ping 8.8.8 atau ping google.com. Klik Enter. Lihat pada jika keluar angka seperti gambar di bawah ini, artinya Mikrotik sudah terhubung ke internet dan NAT sudah berhasil dikonfigurasi. B. Langkah pengecekan kedua yaitu dengan melakukan browsing atau akses ke internet, melakukan web browser di laptop. Jika sudah berhasil akses internet, artinya konfigurasi NAT sudah berhasil. Berikut contoh konfigurasi NAT dan berhasil browsing ke website. Demikian presentasi dari kelompok 3. Apakah ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Yuk silakan. Izin menjawab dari kelompok 6. Perbedaan NAT statis dengan NAT dinamis yaitu
Jenis NAT ini bekerja dengan cara menerjemahkan semua alamat IP yang tadinya belum terdaftar menjadi alamat IP yang sudah terdaftar. Itu NAT statis. Sedangkan NAT dinamis yaitu bekerja dengan cara mendaftarkan beberapa komputer ke dalam satu buah kelompok alamat IP yang terdaftar yang sama. Udah ya, jelas ya? Oke. Yuk, tutup. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk beri aplaus untuk kelompok 3. Itu tadi ya presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah sangat bagus sekali ya. Terus beri aplaus dulu untuk kelompok 1, 2, dan 3. Terima kasih ya. Terus untuk kelompok selanjutnya nanti 4, 5, dan 6 ya. Untuk kelompok selanjutnya 4, 5, dan 6 kita lanjutkan minggu depan. Oke? Oke. Untuk selanjutnya gini ya, ada yang bisa membantu untuk menyimpulkan dari presentasi kita hari ini. Yuk, coba maju Nagita. Ini Bu yang bisa saya simpulkan. 1. Definisi NAT, 2. Fungsi NAT, 4. Cara konfigurasi NAT, 5. Cara pengujian NAT. Oke, itu ya untuk beri aplaus dulu untuk ini. Udah ya, berarti itu ya untuk pelajaran hari ini tentang NAT kita sudah. Untuk minggu depan berarti kita belajar tentang proxy server. Untuk itu sebelum nanti kita ke materi silahkan dipelajari terlebih dahulu di rumah. Oke, sebelum saya mengakhiri ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ya, cukup ya. Oke, cukup sekian pelajaran untuk pelajaran kita hari ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam kegiatan percakapan pasca observasi dengan saya Bapak Dedi Arif Budiawan, kemudian ditemani oleh Ibu Tafia Mahasari dan juga Bapak Andi selaku pengajar praktek dari guru penggerak. Assalamualaikum Bu Maya dan Pak Andi. Bagaimana kabar Ibu Maya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Dedi. Alhamdulillah kabarnya baik ya Bu. Di kegiatan pasca observasi hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Ibu terkait kegiatan observasi kelas yang sudah kita lakukan hari ini tadi ya Bu ya, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung tadi? Karena belum terbiasa ya Pak Dedi, awalnya saya merasa tegang dan nervous, namun alhamdulillah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Tadi sudah berjalan dengan baik. Mungkin bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas tadi. Baik Pak Dedi, untuk tahapannya tadi sudah berjalan sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya buat, yaitu menggunakan sintak pembelajaran model project based learning. Terus untuk area pengembangannya yaitu aspek pengetahuan, siswa telah memahami konsep NAT dengan mempelajari bahan ajar yang disediakan. Terus selanjutnya diskusi kelompok dan presentasi kelompok. Sedangkan untuk aspek keterampilannya, siswa sudah mempraktekkan bagaimana melakukan konfigurasi NAT itu agar root dan komputer dan terhubung ke internet. Oke, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang tadi sudah berhasil diterapkan? Menurut saya Pak Dedi, secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah dibuat. Namun masih ada sedikit kekurangan atau kendala yang terjadi. Nah, menurut Ibu Maya, apa sih kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran tadi?
Oke, untuk kendala yang tadi saya hadapi diantaranya masih ada siswa yang tidak mampu terlibat atau kurang aktif dalam kegiatan diskusi dan presentasi kelompok. Nah, kira-kira mengapa mereka kurang aktif atau kurang mau terlibat dalam kegiatan pembelajaran seperti yang Ibu lakukan tadi, yaitu diskusi kelompok atau presentasi kelompok tadi? Mungkin karena jumlah anaknya dalam satu kelompok terlalu banyak dan saya tidak membagi kelompok mereka berdasarkan minat atau gaya belajar mereka. Oke, lalu apa yang dapat Ibu lakukan untuk memperbaiki kekurangan tersebut di pembelajaran selanjutnya? Saya akan mencoba membagi kelompok mereka berdasarkan minat dan gaya belajar yang sama dan mengurangi jumlah anggota dalam satu kelompok sehingga mereka bisa lebih fokus dan lebih aktif dalam melakukan diskusi atau presentasi kelompok. Oke, jadi solusinya tadi Ibu ingin membagi kelompok berdasarkan minat dan gaya belajarnya Ibu ya. Kemudian juga dalam satu kelompok mungkin jangan terlalu banyak begitu ya Bu ya. Mungkin 3 atau 4 gitu maksimal ya. Iya. Oke, nah itu tadi solusi yang bagus ya Bu ya. Nah, kemudian kapan kira-kira Ibu akan menerapkan rencana perubahan yang tadi Ibu sudah rencanakan? Mungkin minggu depan pada jam pembelajaran saya Pak Dedi, saya akan mencoba lakukan rencana perubahan yang sudah saya sampaikan tadi. Baik Bu Maya, terima kasih atas jawaban pertanyaannya. Semoga rencana perbaikan yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik sehingga semua siswa dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Andi sebagai selaku pengajar praktek untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya pasca observasi di kelas Ibu Maya yang kita lakukan hari ini. Baik, terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Maya, luar biasa kaitan dengan proses yang dikembangkan oleh Bu Maya di mana kaitan dengan praktek pembelajaran yang ada di kelas. Hal tersebut sangat luar biasa dan bagus, dan hal yang kaitan teknik-teknik yang dikembangkan Bu Maya juga luar biasa. Terus Pak Dedi, teknik coaching juga sudah sangat bagus dan luar biasa yang masih dipertahankan, dan semoga ini tetap konsisten dalam hal untuk meningkatkan pembelajaran pada murid dan fokus pada teknik pembelajaran juga sudah sangat luar biasa. Hal itu memang saya harus mengapresiasi hal tersebut, dan untuk gaya bahasanya juga sudah sangat luar biasa, dan yang paling utama adalah fokus dari perbaikan bersama. Mungkin dari itu saja tanggapan dan manfaat yang kami berikan, pastinya tetap bisa meningkatkan kualitas pendidikan pada diri sendiri dan pada seluruhnya. Akhir kata, dari PTS, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bapak Andi, kemudian Ibu Maya. Untuk kegiatan pasca observasi ini saya akhiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maya. Terima kasih Pak Andi. Oh iya, sama-sama.